kita dorong dan harus kita bagaimana untuk bisa mencapai ke arah itu. Kemudian, sebelum kita melihat kepada referendum, barangkali karena undang-undang ini kan juga bukan hanya ada di Undang-Undang 45, itu yang perlu kita tahu ya. Undang-undang itu ada turunan. Undang-Undang Dasar 45, kalau dilihat dari hierarkis atau katakanlah kedudukan hukumnya, itu undang-undang yang paling tinggi. Tidak ada lagi undang-undang yang di bawah itu. Jadi Undang-Undang Dasar adalah undang-undang tertinggi, ya. Undang-undang yang tidak bisa dikalahkan oleh undang-undang yang lain. Oleh karena itu, bentuk daripada perubahan daripada Undang-Undang Dasar 45 itu bentuknya bukan mengganti atau merubah undang-undang, tetapi sebutnya adalah amandemen. Ya, amandemen itu juga dari MPR. Ya, MPR itu adalah juga pejabat tinggi negara. Dalam konteks ini adalah bagaimana kalau seandainya undang-undang itu di amandemen. Sebelum kita melihat kepada amandemen, kita lihat dulu kepada pasal 20 ayat 1. Satu berkaitan dengan masalah tugas DPR. Karena nanti kalau misalnya ini terjadi di referendum, ini harapan saya ya, harapan kita semua yang ada di webinar ini. Itu apa sih yang harus dilakukan? Barangkali kita harus melihat bahwa pasal 20 ayat 1, fungsi DPR itu adalah, dulunya hanya cuma dua ya, fungsinya fungsi anggaran dan pengawasan. Berkaitan dengan undang-undang ya, itu hanya ketok palu aja. Karena semua yang membuat pemerintah dan DPR itu hanya mengesahkan. Tapi kemudian setelah adanya amandemen di pasal 7, berkaitan peran DPR, itu juga berakibat kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di mana di dalam undang-undang itu, ya, Undang-Undang Dasar ini, pasal 20 ayat 1, ya, fungsi DPR itu ada di Undang-Undang Dasar 45 ya. Di situ disebutkan bahwa fungsi DPR itu menjadi 3. Selain tadi berfungsi kepada anggaran, pengawasan, dan legislasi. Nah, kata legislasi di dalam undang-undang itu dikatakan adalah sebagai bagian orang yang membuat undang-undang atau bagian daripada undang-undang itu dibuat. Jadi Presiden bersama-sama DPR itu membuat undang-undang. Apa yang dibuat di sini? Kalau nanti terjadi referendum, berarti pasal 7, ya, semangatnya seperti tadi sudah dikatakan, ya, sebagaimana syarat bahwa jabatan presiden hanya 2 periode itu ada di pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau nanti pasal 7 itu di amandemen menjadi apakah 3 periode, 4 periode, atau mungkin dikembalikan kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama tanpa ada batasan. Ya, ingat loh, ini awalnya Undang-Undang Dasar 45 ini tanpa ada batasan. Jadi presiden itu bisa melakukan kepemimpinannya selama memang bisa dipilih oleh rakyat, itu boleh, ya, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, ya. Ini semangat Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama, sebelum ada amandemen. Kemudian, setelah ada amandemen, ya, tahun 1999, dan kita tahu yang mengamandemen itu siapa? Saya nggak mengatakan bahwa orang ini nggak beres dan lain sebagainya, bukan. Ya, saya cuma mengatakan yang mengamandemen ini Amin Rais. Ya, kita tahu pada waktu itu dia dikatakan sebagai tokoh nasi dan lain sebagainya. Itu hasilnya menjadi 2 periode. Kemudian di pasal 20 tadi, seperti yang saya katakan tadi, karena ada peran-peran DPR di bidang legislasi, pembuat undang-undang, maka kalau nanti di pasal 7 itu ada perubahan berkaitan dengan tadi, maka undang-undang berkaitan undang-undang pemilu itu di pasal di pasal 168, ya, bahwa jabatan presiden juga dikatakan 2 periode, itu akan juga berubah nantinya. Haluannya bukan lagi kepada syarat 2 periode, tetapi menjadi 3 periode, 4 periode, dan 5 periode. Tentunya di dalam konteks ini kebutuhannya itu tergantung daripada peran-peran dari DPR itu sendiri, ya.
Jadi nanti yang melakukan perubahan-perubahan itu bukan di MPR, tetapi pelaksanaan daripada perubahan itu adalah di DPR. Ini yang harus kita waspadai dan kita juga harus ikuti. Karena wacana untuk perubahan Undang-Undang Dasar 45 yang sekarang sedang diwacanakan, digaungkan, itu juga sudah mulai kedengaran suaranya dari kelompok-kelompok partai-partai politik. Karena kenapa? Konteksnya mereka katanya mau masukkan GBHN di dalam perubahan anggaran Undang-Undang Dasar 45. Dan juga belum lama ini kita tahu bahwa katanya kalau jabatan presiden 3 periode, presiden-presiden lama mau nyalonin lagi gitu kan. Nah, saya juga berharap kalau betul-betul ini terjadi, perubahan-perubahan ini menjadi suatu kenyataan yang memang realitasnya itu ada, ini juga harus diwaspadai kita sebagai relawan. Jangan sampai kue besar ini itu menjadi bagian dari orang-orang yang tidak melaksanakan pembangunan secara baik.